Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola, momentari sepak bola dengan kesok tahu. Udah lama gak bikin YouTube, Bran. Gak apa, langsung aja. Iya, udah lama banget. Gue baru upload lagi hari ini. Terakhir videonya apa? Terakhir video waktu Liga masih bergulir deh. Ih, lama banget. Iya, makanya. Dua bulanan ya. 2 bulanan nggak upload. AdSense cairnya cuma sedikit doang jadinya. Tapi sekarang AdSense lumayan gede karena ada baju ini nih. Koci. Ini baru enggak dikasih, gue tanya, "Koci, gue beli baju lu dong." Dia bilang gini, kurang ajar banget. Kayak mampu aja lu gitu baju. Gue pikir songong, ternyata gue dikasih. Nih, Pip. Tapi ini kayaknya baru konsep deh kata dia. Ada lagi yang belum masih keren. Ya. Gue kan kemarin dia juga nanya ini kurangnya di mana, Bro, gitu. Iya. Koci gitu-gitu itu loh, dengerin orang. Bener. Selama ini orang taunya Koci ngelawan terus. Iya, itu yang ada yang dengerin nampak orang di media sosial sama begitu ya. Sebenarnya orang paling fair dia ya. Iya, walaupun ada ngelawannya lebih banyak daripada dengernya lawannya. Tapi sekarang gue sedang bersama Abrar, setnya juga set di Jebret Media. DPI ya? DPI nih. DPI ntar gue ya, Rebo sampai Jumat. Jangan Senin Selasa, belum nggak bisa gue. Dan Abrar ini adalah orang yang bikin sukses store-nya DPI Jebret Media, Depdagri, orang di balik bantu DPI. Gokil nih Abrar nih kalau masalah sport. Dan hari ini gue mau bahas pertama timnas ya, yang mainnya bagus tapi nggak lolos ya kan, padahal hujan gol dia gara-gara, nanti kita bahas lah ya. Nggak lolos. Dan update transfer ini udah mulai banyak yang nanyain Barcelona, Brar. Karena gue udah ditanyain juga, ada orang La Liga di Indonesia, siapa sih ngontek-kontek gue tuh, kayaknya gue mau dejak join jadi deh. kayak ambasadornya gitu. Belum, nggak juga. Belum dulu. Iya, belum. Dari La Liganya apa dari BN? Itu dia orang mananya, gue kadang masih bingung dia. Tapi dia orang La Liga. Lu kenal deh sama orangnya deh. Ya Siapa? Ntar. Kalau jadi kan tiba-tiba muncul gue. Nah, ini transfer yang terbaru, mungkin Abrar lebih tahu karena dia ngulik-ngulik informasi. Kalau Barcelona gue tahu sebagian lah. Tapi kita ke timnas dulu. Timnas ini gue nonton, wah gokil nih. Lu nggak nonton ya? 2 pertandingan. Wah, 2 pertandingan. Lawan Myanmar nonton. Semalam dong. Myanmar nonton semalam ya. Nonton. Oh iya, keren. Sama yang satu lagi. Brunei satu lagi. Brunei 7-1 ya. 7-1 ya. Bener. Lawan Myanmar aja yang agak lumayan 5-1 kan. 5-1 semalam. Itu gokil, maksud gua bener-bener ada peningkatan nih secara nih, sebelum kita ngomongin kalau lolos nih. Iya. Secara permainan menurut gua kayak beneran ada peningkatan, dan golnya juga bukan gol jatuh dari langit kalau istilahnya, bukan gol derdet kalau kata gue mah. Gol ada proses, sama golnya juga kelas-kelas. Polanya ya, permainan, skemanya. Lu lihat set piece-nya walaupun kemana ada yang ketebak tuh, tapi kayaknya banyak set piece, ada yang lari ke sini ketika pelanggaran. Ya itu sesuatu yang dilatih kelihatannya gitu. Iya. Wah, itu ngeri deh Sintayong. Makanya ada narasi yang bilang kalau kayaknya ketemu di final Vietnam sama Thailand tuh takut sama Indonesia. Terlebih main di tuan rumah, kita kan didukung sama supporter. Itu takut. Kalau lu ngeliatnya gimana, Bro? Ya kan di luar takut apa enggaknya kan kita nggak tahu ya, maksudnya kan itu asumsi kita sebagai fans Indonesia, warga Indonesia. Tapi secara permainan gue juga sebenarnya ya masih belum bisa nilai. Ini nih kan orang kayak Koci bilang, Koci selalu bilang, Koci kan seolah-olah dia nonton semua pertandingan timnas, ya kan? Iya. Koci selalu bilang, STI inilah yang membuat gue nonton timnas lagi. Benar kan, dia pernah ngomong gitu kan? Iya. Tapi gue sebagai orang yang gak selalu nonton timnas, gue belum ngelihat sesignifikan itu. Cuman gue setuju, emang ada pola yang dibangun. Kayak di zamannya Luis Milla gitu, ada polanya, ada filosofinya gitu lah. Tapi kalau gue dengar dari misalnya di ini secara keseluruhan dulu, yang gue dengar dari sini kan banyak yang ngerti sepak bola dari grassroots gitu kan sini ya. Itu tuh sebenarnya ya Luis STY itu juga belum terbukti jauh lebih baik. Banyak masalah di mana kayak lu lihat kan, STY itu vokal di media, misalnya kayak yang waktu nggak ada lapangan dia bilang, ini saya udah mau latihan tapi belum di-booking lapangannya gitu. Harusnya bisa disimpan aja. Jangan sampai jadi luka tapi malah di-up. Iya, kalau saya kan lebih ekspresif gitu kan. Iya. Kalau Luis Milla kan di dalamnya adem-adem aja tuh sebenarnya kalau di dalam. Walaupun masalahnya kan kita tahu lah ada masalah kan gitu.
Itu dua karakter yang berbeda tuh. Nah, itu ya menurut gua. Tapi emang apa karena ini culture juga kayak Thomas Doll kemari. Mas Doll bilang, "Ini mah lapangan di sono buat gembala sapi." Ya, itu kan lucu banget, nampol juga istilahnya, sindiran yang benar-benar nampol dan harus ada perbaikan. Secara nggak langsung naikin kualitas lapangan-lapangan lah, harusnya disindir kayak gitu kan. Ya, selain infrastruktur kan sebenarnya di sini emang ya salah satu yang jadi pertanyaan kan, kita banyak stadion tapi nggak banyak lapangan latihan. Di kampung tuh udah jadi klaster-klaster. Terus grassroots tuh yang nggak ada, masalahnya di situ. Kayak yang STY bilang, kita nggak punya striker nih sekarang gitu kan. Kan dari dulu emang nggak punya. Setelah BP Boas, BP ya paling terakhir ya. BP Boas, Kurniawan mana nggak ada. Punya siapa kita? Murninya nggak ada. Nggak ada kan? Kita emang nggak punya. Jadi sebenarnya itu bukan alasan buat STY, karena emang nggak ada gitu. Iya. Misalkan kayak orang mempertanyakan kenapa dia yang di timnas senior nggak pernah dia manggil Spaso, karena emang nggak cocok kan sama skemanya dia. Dia suka striker yang jemput bola. Spaso kan striker murni nomor 9 yang dilayanin gitu kan ibaratnya. Nah itu kan soal skema selera pelatih ya kan. Sejauh ini kan Dimas Derajat, sebelumnya Dedik yang banyak dikritik, walaupun sebenarnya di Aremanya bagus gitu. Ya jadi sebenarnya misalnya ngomongin spesifik U19, mereka ini kan rata-rata alumni Garuda Select kan. Garuda Select sama dari yang timnas junior lah gitu kan. Yang benar-benar kenapa Kuate sama Marcelino kelihatannya jago banget, karena mereka kan udah settle di tim utama. Kuatnya di mana? Madura, Marcelino di Persebaya. Marcelino tuh ibaratnya kalau di luar negeri tuh kayak Rashford. Suka amal. Bukan. Enggak suka amal. Rashford amal dia. Buang-buang peluang. Buang-buang peluang. Enggak, maksudnya apa kemana? Beneran, Rashford kan sekarang pergerakan dia jadi lebih aktivis. Oh iya, gue nggak tahu kan itu loh. Lu data unik kan? Data unik kan? Data iya, dia suka ini kan, bagi-bagi rezeki ke teman-temannya. Iya, bukan itu maksud gue. Marcelino tuh, Rashford kan dulu waktu pertama kali naiknya kan di eranya Van Hal. Iya. Di era Van Hal tuh dia MU udah nggak punya striker lagi. Nah ada dia dari akademi dinaikin lah dan jago gitu loh, langsung jago. Marcelino case-nya gitu juga Pip. Benar. Persebaya kemarin pas Liga 1 musim lalu banyak yang panggil timnas. Banyak yang panggil timnas, dan musim lalu kan banyak yang ada setiap sebelum main ada tes COVID-nya gitu-gitu kan. Dan kurang pemain tuh Persebaya. Marcelino dimainin jadi pemain utama sama Coach Aji. Mulai dari situlah dia mulai punya kepercayaan. Gayanya kan playmaker itu banget modern, playmaker modern gitu tuh. Tapi dia kalau pas di timnas, dia di mana sih maksudnya letak posisinya? Karena gue ngeliat kalau ke belakang dia juga ke belakang, nyerang bahkan sampai wing kiri wing kanan dia ada gitu. Dia apa sih? Defend apa attack apa? Sebenarnya kan kalau gue lihat sebenarnya gayanya lebih menyerang kan, playmaker gitu kayak playmaker kayak yang stylish tuh kayak Ozil. Kalau sekarang siapa ya? Sekarang siapa kayak gitu? Sekarang Pedri. Iya, kalau Arsenal tuh Odegaard gitu. Ya Pedri bisa gitu. Bisa. Tapi dia defense-nya bagus juga loh sebenarnya. Nah, kalau di timnas kan dia harus tuh jemput bolanya itu harus jemput, nggak bisa dilayanin kayak di Persebaya. Dia kan maksudnya main sama yang senior kan gitu. Tapi kemarin nomor 15 juga bagus. Siapa nomor 15? Lupa lagi gue. Itu jago tuh. Dia kayak Safi. Enggak, tengah. Jago juga dia. Idola Bung Dirman dia itu. Bung Dirman. Kayak gue. Kan gue seneng-senengnya kayak Safi gitu, main enggak usah banyak tegak-tekuk, umpan efektif, tak. Kayak Ronaldinho di Trofeo. Nggak sempet tegak-tekuk. Itu mah nggak dioper. Dia dapat bola digeser kan gitu kan. Nggak dioper balik. Nah itu. Nah ini deh. Tapi kalau gue ngeliat ini nih, oke lah untuk skema oke. Kalau menciptakan gol juga prosesnya keren gitu. Nah gue ngeliat si Kakang tuh bagus banget, bro. Ya, center back. Rise di Liverpool mainnya deh. Kayak Bell waktu masih di Spurs. Dan secara postur bagus. Benar. Tapi dia center back, bukan back sayap. Masih sih? Kakang tuh center back. Kok dia sampai overlap? Enggak lah, kan pas Ferrari main ganti ini cut belakang Ferrarinya. Ferrari justru gue gak tau ya, di atas kertas Ferrari yang lebih melebar di atas kertas. Serius?
Iya. Sering ini loh. Overlap. Janeti. Mungkin itu ada Nesta. Wah, Janeti. Janeti kan ini back sayap. Iya. Nah, apa namanya? Si Kakang lah ya, dia tuh sering kalau duel bola menang mulu, lari juga pada kenceng tuh, sama Thailand juga kebalap larinya. Kadang kayak cutbacknya atau umpan-umpan ke tengahnya lagi tuh yang tinggal terakhir itu lagi lah. Itu aja buat manjain strikernya itu masih agak kurang tuh menurut gua tuh. Sama kayak kadang-kadang Ronaldo Kuate. Oke lah dia kalau dapat peluang yang probability golnya gede mah pasti gol gitu. Cuma untuk dribble bolanya aja tuh kayak masih licinan si Hoki menurut gue, si Hoki. Iya. Gitu. Hoki kan alumni Garuda Select tuh dia. Itu sih yang dan berarti PR-nya adalah ketika nanti ada AFF lagi U21 ada gak sih? U19. U22 gitu. Jadi ya udah mau nggak mau siapapun lawannya kayak Thailand atau Vietnam mending sapu bersih juga aja. Karena ada peraturan yang head to head yang akan kita bahas lagi nih yang gregetan maksudnya gitu. Kita hujan gol kalau ke kandang musuh. Kita cuma kejebolan 2. Gol different paling gede. Terus nggak pernah kalah kita itu. Nah coba nih sekarang kita agak bedah. Kemarin gue live YouTube masih agak bingung ngoreknya kenapa bisa nggak lolos Indonesia gitulah selain head to head gimana tuh kemarin kan lu kalau lu mungkin yang anak Twitter pada tahu nih ada peraturannya. Jadi secara peraturan tuh head to head dulu yang dihitung Pip. Poin sama semua 11. Vietnam, Thailand sama Indonesia semua poin sama 11. Goal different itu dihitung setelah head to head dengan opsi-opsinya itu baru dihitung gitu. Opsi kedua setelah head to head. Tapi kan head to head dipakai. Jadi mereka bertiga dengan poin yang sama dibikin mini klasemen. Benar. Berarti udah 3 aja dan nih hitungnya. 3 ini doang. Jadi si pertandingan lawan Myanmar, lawan Brunei Nggak dihitung, udah dibuang tuh. Jadi benar. Ini 3 pertandingan itu doang. 3 tim ini doang. Pertemuan 3 tim ini. Indonesia lawan Vietnam seri 0-0. Lawan Thailand 0-0. Jadi poinnya sama kan tuh semua. Secara head to head. Poinnya 1-1 sama kan, seri semua. Tapi semalam Thailand sama Vietnam seri 1 sama. Serinya 1 sama dan ada gol. Karena gol itu doang. Kalau 0-0 pindah opsi ke gol different. Pindah opsi ke gol different. Iya, baru ke situ. Itu menang tuh kita tuh. Aduh, itu nah katanya ribetnya tuh peraturan baru ada pas pertandingan udah berjalan ya. Nah, dari awal dibilangin. Gue juga belum nggak gitu ngerti tuh gue kalau itu peraturan. Wah, itu tuh nyesek dan karena yang bikin nyeseknya adalah kita ditentukan sama pertandingan lain benar ya. Iya, saat itu kita lagi bagus-bagusnya juga lagi on fire. Benar. Itu. Salahnya itu kalau kata Vino ngambil coach Chef Yuna kata Vino. Apa? Maka menangkanlah semua pertandingan. Maka jadi kita nggak bergantung sama orang gitu. Iya. Vino kalau nonton MasterChef gue tanya gitu jawabannya aja. Vino. Emang ini tapi pakar bola kalau di Indonesia dia. Dia pakar bola Indonesia. Udah ini udah cukup jelas. Tapi gua sih maksud gua lu ngeliatnya gimana nih U19-nya nih apa kayaknya ya emang ya under 20 ke bawah tuh kalau timnas kayaknya emang jago ya kayak gitu. Ada peluang nggak potensi ke depan maksud gua kita ketemu Thailand pasti Thailand yang itu nanti tuh di senior kan? Paling di mix sama beberapa pemain senior. Ketemu Vietnam juga raja-raja ASEAN ya ketemunya itu. Lu ngeliatnya ada peluang kayak gimana Indonesia bro? Iya kalau gue sih ngeliatnya kan sebenarnya dari zaman kita mulai ngerti bolanya mungkin dari era Evan Dimas lah, ya kan? Evan Dimas, itu juara Asia, ngalahin itu siapa namanya? Korea Korsel. 3-1. Iya, lawan Korsel. Pemainnya sekarang main di Wolves. Evan Dimas di Arema. Sama-sama, yang satu macan, satu serigala. Jagoan macan tapi kan. Maksud gua bagus Arema gitu. Nah, tapi maksudnya masih di sini nih si uangnya itu udah di Wolves gitu. Walaupun bukan kayak belum main inti dia Pip, tapi dia minimal udah Eropa. Udah gitu dia inilah mulai Minamino kan kayak pajangan tuh. Tapi dia sebenarnya punya peran si Wang juga gitu. Lumayan gitu, bukan pemain yang cuman buat jualan kaos kalau coach gitu. Sama naikin follower. Iya. Bukan. Nah, itu maksud gue caranya ya itu maksudnya si STY ini seberapa lama makanya orang bilang jangan dipecat dulu kasih kesempatan. Nah itu akarnya ini kan lagi dibangun. Ibaratnya kayak waktu Luis Milla juga akarnya lagi dibangun. Sebenarnya ini belum tumbuh nih pohon. Baru kan? Ngerti ya lu? Belum bisa dipetik. Belum bisa dipetik. Kalau lu kan kita kan pengennya juara, datang juara cuman gagah-gagahan itu doang kan. Maksud gua gitu. Ya tinggal lihat ke depannya gimana sebenarnya kan
ya setuju juga kan, lu setuju juga kan, emang semuanya tuh udah ke arah yang benar. Walaupun kita belum bisa menilai, oh ini bakal pasti jago nih gitu. Ya itu kayak gitu, misalkan tinggal kita lihat seberapa lama Luis Milla dikasih kepercayaan, Luis Milla Sintayong dikasih kepercayaan, filosofinya sama yang di grassroots disamakan, itunya apa? Sudut pandangnya. Oh, grassroots emang ada yang mikir mau hasil-hasilnya juga? Lah, enggak, maksud gua di grassroots kan kita diajarnya Villanesia. Oh iya. Ya apa yang dibikin sama apa coach Danurwindo itu kan Villanesia, filosofi sepak bola Indonesia. Sebenarnya sama yang diterapin siapa namanya? Luis Milla. Bukan. Sintayong itu enggak sama. Iya. Kan lu lihat kan banyak bola panjang kan? Banyak bola panjang. Sedangkan di Villanesia kita banyak bola pendek. Belajarnya dari situ. Nah, itu kan ada perbedaan lah. Misalnya lu Pip waktu latihan di akademi diajarinnya filosofinya gini, lu main jangan terlalu jauh Pip jaraknya, main dekat gitu kan. Sekarang jemput bola. Ini kan lu banyak bola jauh. Ada perbedaan itu yang menurut gue juga makanya mereka nggak bisa langsung ngerti sih. Berarti bab baru dong. Bab baru sekarang kan? Iya, tapi ya gue nggak ngerti tuh kalau itu filosofi itu. Ya udah deh. Sinkronan tinggal ya sama etika pemain media. Kenapa itu? Ya kan pemain kan suka jumawa ya. Benar. Ya lu, ya kita ngerti juga lah, mungkin kalau kita jadi mereka kayak gitu juga. Ya umur belasan tahun, udah megang duit banyak, disanjung orang banyak. Namanya juga orang ya kan. Iya, namanya juga laut ya. Iya makanya. Benar. Itu kuat-kuatan inilah ya. Sehusnul khotimah HP lu menjadi sepak bola gitu kan. Ame godaan-godaan yang ada, cobaan-cobaan yang ada. Ini lagi mau bangkit istilahnya. Jadi ditahan dulu ya prosesnya ya. Benar, sabar. Benar. Kalau lu udah jadi Ronaldo, lu sekarang nih lu nonton dah analisa tentang Ronaldo, misalnya kayak Coach Justin bilang. Ya lu gaji lu gede banget, lu harusnya sabar dong. Lu berkorban sekarang buat klub lu, kayak coaching ngomongin Messi waktu itu. Ya menurut gua ya emang lu siapa? Ya gue Ronaldo gitu. Gue Messi, wajar gue punya itu. Ya lu belum jadi siapa-siapa, harus banyak belajar. Harus jadi siapa-siapa dulu ya. Iya, kalau lu jadi siapa-siapa ntar kalau lu petang-teng tapi udah ada hasilnya sih kita oke aja, nerima aja. Kayak misalkan kamera abis ngegolin terus nyorot ke ketum PSSI misalkan. Mau dia joget-joget kayak apa juga tapi lagi golin kita lupa. Benar. Udah nih lagi gol nih. Ya gitu orang kan. Indonesia kan asal timnasnya bagus semua seneng Pip. Gitu nggak perlu mau ngasih apa sih. Gak usah negara gini aja, kalau timnasnya juara masuk Piala Dunia juga kita bangga. Bener. Iya kan? Misalkan. Tapi misalkan kita yang masuk Piala Dunia nih. Tapi angka korupsi Indonesia paling tinggi sih sedunia. Lupa. Percaya enggak lu? Gue mah tetap ingat. Lupa lu. Lihat timnasnya masuk Piala Dunia, wah gitu. Mas terus ada lupa Pip segitu gede sepak bola tuh gitu. Ya udah deh. Nih ada hal yang positif ya Mas gua. Emang sih ya kalau kecewa mah sedih kali ya, lebih sedih daripada kecewa sama keputusan head to headnya aja lah. Tapi sebenarnya ada hal yang menarik lagi. Gue sih pengen kayak udah membatasin kayak gini, berarti kayak dari dulu kalahnya di final, kalahnya di semifinal, kalah di final. Gue udah membatasin kalau emang kalah di final lagi emang kitanya aja deh yang tolol misalkan gitu. Kalau sekarang tuh kan kalahnya gara-gara head to head gitu kan, tapi lagi ada proses yang berkembang. Ya udahlah, gue tetap dukung terus. Karena emang junior kan sebenarnya bukan goalsnya bukan itu kan juara. Penting prosesnya itu dikasih kesempatan. Kayak misalkan ngeliat kan AFF negara-negara kayak Thailand, kayak Vietnam udah nggak lagi nurunin tim seniornya, U23-nya yang dipersiapkan buat Asian Games misalkan gitu. Ya kan kayak gitu kan. Stepnya udah naik. Kalau kita kan masih tim utama itu yang dikejar juara timnas U22 juara gitu kan, di keliling TV mana pakai bus ya kan. Kayak juara Piala Dunia. Padahal AFF nggak ada di kalender FIFA gitu. Yang penting prosesnya, arahnya udah bagus gitu kan. Kayak U19 sekarang ya kita lihat sesuatu yang bagus juga seperti yang generasi sebelumnya. Tapi hasilnya gimana kita nggak tahu itu. Udah, ini tadi kita mau bahas seputar transfer tapi udah segini Bros. Memori juga kayak penuh dan penonton gue lebih seneng kayak 20 menit ke bawah soalnya. Nanti kita ketemu lagi sama Abrar. Oke? Mantap. Ketemu lagi di Pakar Bola, Mengomentari Sepak Bola dengan Kesotawan.